Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia demi memenuhi tugas UTS. Dengan dosen pengampu Bapak Darmainis, SEMM, dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen, kelas reguler plus dengan NIM 28921 50261. Pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, teori strategi pembangunan ekonomi, macam-macam strategi pembangunan ekonomi, strategi pembangunan ekonomi di Indonesia, pembangunan ekonomi daerah, lalu yang terakhir strategi pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Selanjutnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Teori strategi pembangunan ekonomi menerapkan strategi pembangunan yang inklusif yang menjamin pemerataan dan keadilan, serta mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia. Pembangunan Indonesia haruslah berdimensi kewilayahan, menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi, pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional. Adanya keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan, atau growth with equity. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan program Keluarga Harapan atau PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, dan kredit usaha kecil atau KUR. Pembangunan yang menitik beratkan pada kemajuan kualitas manusianya, manusia Indonesia bukan sekedar objek pembangunan, melainkan justru subjek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aktor dan sekaligus fokus tujuan pembangunan. Macam-macam strategi pembangunan ekonomi ialah yang pertama strategi pertumbuhan. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan. Inti dari konsep ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan program terpadu. Lalu yang ketiga, strategi ketergantungan. Jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan ketergantungan dari pihak lain. Yang keempat, strategi yang berwawasan ruang. Strategi ini dikemukakan oleh Meidal dan Hirschman yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau maju. Yang kelima, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus benar-benar dipenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam hal pembangunan Indonesia masih sangat rendah, terutama pada sektor pemenuhan kebutuhan pokok. Indonesia masih jauh dari kata terpenuhi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia.
Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap repelita, yakni repelita yang pertama, meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Repelita kedua, meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Repelita yang ketiga, meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Lalu, repelita yang keempat, meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Pembangunan ekonomi daerah, ditinjau dari sudut pandang ekonominya, daerah mempunyai arti. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi, dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budayanya, geografisnya, dan lain sebagainya. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut sebagai daerah modal. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah atau administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan lain sebagainya. Strategi pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, strategi pengembangan fisik, locality or physical development strategy. Yang, yang kedua, strategi pengembangan dunia usaha, business development strategy. Yang ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia, human resource development strategy. Yang keempat, strategi pengembangan masyarakat, community based development strategy. Lalu kesimpulannya, ya, di dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat, serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten atau kota. Data dan indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.